wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua dalam acara webinar Vanili. Mungkin ini bagi yang kedua, yang topik yang ini terkait dengan Vanili. Selamat datang semuanya. Jadi sebelum acara kita mulai masih ada 1 menit sambil kita menunggu kawan-kawan kita, karena ini perkiraan pesertanya sekitar 500 dan kita bagi di grup 1 sama grup 2 sebenarnya di WhatsApp karena tidak menampung. Jadi kita bagi jadi 2, alhamdulillah kita bisa terlaksana. Jadi aturan mainnya nanti kita ada 10 menit ada pengantar dulu sebentar dari moderator dan 20 menit maksimum untuk masing-masing persen menunjukkan pukul 14 tepat di komputer kami. Jadi silakan moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sujianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini peluang ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para petani dan stakeholder vanili sehingga Indonesia bisa menjadi produsen vanili dunia kembali. Ya. Nah, kita berharap dengan bimbingan teknis ini para pakar yaitu Ibu Dr. Anda Endang Hadipundianti yang akan membawakan tentang varietas vanili unggul di Indonesia dan SNI benih, kemudian Profesor Rosihan Rusman tentang SOP budidaya, dan Pak John Tumiwa dari Devina ini memberikan pencerahan tentang varietas dan budidaya sehingga produktivitas vanili Indonesia meningkat dan mudah-mudahan mutu vanili di Indonesia juga baik sehingga agribisnis vanili di Indonesia akan bergairah kembali. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Anda Endang, mungkin kepada ini dulu ya, kepada host untuk menyampaikan biodata dari pembicara, dan kami persilahkan pertama yang akan berbicara oleh Dr. Anda Endang Hadipundianti akan membawakan tentang pengolahan varietas unggul dan SNI benih, dan mungkin biodatanya bisa dibacakan oleh Mbak Risma. Kami persilakan Mbak Risma. Mungkin yang membacakan biodatanya Pak Suji. Oh, oke, baik. Biodatanya siapa yang bacakan? Maaf. Pak Suji yang membacakan biodata. Oh, silakan Pak. Oke. Biodatanya kebetulan kan sekarang ini belum record di kami Bu, gitu kan. Oh begitu. Oke, kalau begitu sudah singkat saja, gitu. Ya langsung saja ya. Oke. Ya. Oke. Silakan Bu Endang untuk menyampaikan materinya. Sekitar 20 menit ya Bu. Setelah itu dilanjutkan oleh Profesor Rosihan dan Pak John Tumiwa. Masing-masing 20 menit. Silakan Bu Endang. Bu Endang belum mulai ya, nggak kedengaran suaranya? Bu Endang? Ya, halo. Oh ya, silakan Bu Endang. Udah ya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Senang sekali saya berjumpa dengan semua ya. Alhamdulillah ini walaupun masa Covid kita bisa mengadakan BIMTEK di Balitro ini, dan mudah-mudahan ini teman-teman yang ada di Indonesia ini pada senang ya, karena ini memang banyak sekali penggemarnya ini, vanili ini sekarang lagi ini ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dari Balitro jelas ya.
saya adalah pemulia Bapak Ibu, pemulia tanaman ya, peneliti pemulia tanaman di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat ya. Kali ini saya akan mengenalkan varietas unggul dan SNI benih vanili. Ya, mungkin Bapak itu belum mengenal, makanya akan saya kenalkan bagaimana juga SNI benih vanili ini. Ya, Pak. Pak Suci, tolong di itu. Dari situ Pak Suci. Tadi kan iya, oke. Bapak Ibu sekalian, tahu bahwa vanili ini merupakan komoditas perdagangan rempah Indonesia yang sejak dulu sudah terkenal ya. Nah, ini walaupun vanili ini sebenarnya bukan asli Indonesia Bapak Ibu sekalian, melainkan dari Meksiko. Nah, masuk Indonesia itu diperkenalkan pada tahun 1819 ya masuknya ya, tapi yang memperkenalkan ini adalah Teisman, ini kepala kebun raya Bogor zaman tahun 1000, dikenalkan tahun 1800 sampai 50. Jadi sudah keberadaan vanili ini sudah hampir 2 abad ya, 2200 tahun ya ada di Indonesia ya. Nah, Indonesia ini vanili ini pernah menjadikan Indonesia pemasok nomor 1 di dunia, ya. Nah, sejak tahun 2005 sampai 2016 ini tadi sudah diterangkan oleh Ibu moderator bahwa vanili ini vakum, ya. 2005 sampai 2016 itu vakum, jadi karena adanya klaim dari dunia bahwa vanili Indonesia ini yaitu tadi sudah tercemar. Siapa yang menyemarkan belum sampai sekarang nggak tahu ini ulah siapa ya, ada dimasuki oleh pasir, dimasuki paku dan lain-lain. Nah, sehingga vanili Indonesia ini anjlok ya, udah enggak vakum, enggak ada apa-apa. Nah, mulai medio 2017 vanili Indonesia ini mulai bangkit lagi ya. Tapi bangkitnya gimana? Bangkit dengan kondisi pertanaman vanili yang ada. Nah, yang ada itu sebagian besar itu adalah tidak terurus dan rusak. Ya, padahal dunia membutuhkan, tapi keadaan kita di Indonesia ini ya, vanili ini adalah sebagian besar adalah rusak ya. Jadi mulai lagi petani berduyun-duyun. Nah, ini mulai tahun 2017 sampai sekarang inilah merupakan kebangkitan vanili Indonesia lagi. Jadi banyak vanili-vanili yang ada di masyarakat, di desa-desa mulai dikembalikan lagi, di-upgrade lagi. Jadi petani-petani mulai bergairah lagi mulai tahun 2017 ini. Terus Pak. Nah, saya akan mengenalkan sebenarnya bagaimana sih Bu benih varietas unggul itu ya. Benih varietas unggul itu sebenarnya merupakan kunci utama ya. Kunci utama yang menurut kebanyakan pakar, benih ini 60% ya mendukung keberhasilan dalam sistem budidaya vanili. Ya, ini khususnya vanili ya, ini hampir 60% benih itu adalah pendukung keberhasilan dalam budidaya. Ya, umumnya masyarakat ataupun petani ataupun stakeholder itu tadinya menanam jenis atau varietas yang kurang jelas asal usulnya. Ya, jadi nggak tahu asal usul dari mana. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya Bapak Ibu semua, yang menyebabkan vanili kita ini tidak stabil. Ya, ini yang menyebabkan karena walaupun budidayanya oke, tapi kalau benihnya jelek, ya nggak bisa. Ya, nah makanya penting sekali lah varietas unggul ini. Ya, penting sekali varietas unggul ini adalah penting sekali supaya mengetahui kita akan menanam apa sih sebenarnya yang akan kita tanam. Nah, itu tahulah asal usulnya bagaimana dia. Ya, nah ini ada 3 varietas unggul vanili ya yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian pada tahun 2008 ya, dilepas yaitu varietas Vania 1, varietas Vania 2, dan varietas Alor. Ya, ini dilepas tiga-tiganya pada tahun 2008. Ya, 2008. Terus next, Pak.
Nah, ini adalah saya kasih nama, kebetulan saya adalah pemulianya Bapak Ibu yang melepas varietas Vania ini. Vania itu saya sebenarnya memberikan nama Vania itu ada singkatannya. Yaitu saya singkat Vanilla Indonesia, bukan Vanili Indonesia, saya singkat Vanilla Indonesia karena nanti kalau vanilla itu kan sudah dunia ya. Jadi tahu ya Vanilla Indonesia 1 dan Vanilla Indonesia 2. Nah, ini Bapak Ibu di dalam varietas Vania 1 dan Vania 2 ini memang ada perbedaannya, juga mempunyai keunggulan masing-masing ya. Seperti pada Vania 1 ini adalah produksi polong basahnya ya. Ini sekitar 6 sampai 8 ton per hektar. Sedangkan produksi polong keringnya ini sekitar 1 sampai 2,5 ton per hektar ya. Nah, ini panjang polongnya juga demikian dari 17 sampai 22 cm dan kadar vanilinnya adalah 2,8 sampai 3,25%. Ya, di Vania 1 ini ada perbedaannya dengan Vania 2. Ini bisa dibedakan dengan buahnya, nanti bercabang, bunganya juga bercabang pada Vania 1. Kemudian di Vania 2 ini juga mempunyai produksi polong basah, ini juga sekitar 5 sampai 8 ton per hektar. Juga produksi polong keringnya ini 1,5 sampai 2 ton per hektar ya. Kemudian panjang polongnya 16 sampai 22 cm juga. Kadar vanilinnya juga sekitar 2 sampai 3,16. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah Vania 1 dan Vania 2 yang saya tulis di sini, produksi ini adalah potensi Bapak Ibu. Potensi. Ya, kalau Bapak Ibu merawatnya lebih bagus, Bapak Ibu menanamnya di tempat yang memang sesuai. Nah, ini makin terekspresi ya. Jadi ini saya meneliti ini adalah dari 3 kali produksi di 3 lokasi yang berbeda. Ya, jadi ini masih potensinya masih bisa naik, bisa turun otomatis ya. Ini adalah potensi yang rata-ratanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak nanamnya tidak bagus ya bisa turun ini hasilnya. Begitu juga kalau bagus pemeliharaannya bisa juga naik. Jadi ini potensi. Terus Bapak, next. Nah, kalau ini deskripsi Bapak Ibu ya. Kalau di dalam melepas varietas unggul itu harus ada deskripsi. Bapak bisa tahu bagaimana batangnya, bagaimana daunnya. Nanti silahkan dibaca bagaimana bunganya, bagaimana buahnya, produksi dan ketahanannya. Memang Vania 1 ini adalah belum tahan terhadap BBV, tapi kalau Vania 2 ini ada tahan terhadap penyakit busuk batang vanili. Ya, oke. Terus Pak Suci. Nah, ini kemudian Vania 2 juga demikian ya. Ini ada deskripsinya, semua mempunyai deskripsi. Ini batangnya bagaimana, daunnya bagaimana ya. Nah, ini di sini tandanya bagaimana, buah polongnya yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi produksinya seperti itu tadi yang saya sebutkan sebelum tadi. Nah, terus Pak. Nah, ini adalah varietas Alor. Varietas Alor ini adalah merupakan kerjasama ya antara Balitro dengan NTT ya, Kabupaten Alor di NTT ya. Ini juga bagus sekali walaupun dia varietas tadinya lokal tapi dia unggul sekali ya. Ini bagus sekali tanamannya, buahnya juga bagus. Ini dengan produksi per pohonnya ini sekitar 2 sampai 3 kilo ya. Ini terus kemudian pada umur 6 tahun ini ya, ini bisa mencapai 3 sampai 4 ton per hektar. Ya. Kemudian kadar vanilinnya ini hanya 2 sampai 285 ya, enggak sampai 3 ini ya. Nah, jadi ini dalam umur 6 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya makin banyak, makin besar, mungkin tanamannya juga bisa makin produksi makin tinggi. Nah, terus Pak. Ini deskripsinya. Nah, sekarang saya menginjak Bapak Ibu
tadi kan kita sudah punya varietas unggul ya, Bapak tahu Ibu, Bapak Ibu tahu varietas unggul itu 3 tadi. Nah, kemudian gimana sih sebenarnya standar nasional Indonesia mengenai benih vanili? Ya, ini menurut SNI yang kami buat dulu rame-rame tahun 2006. Ya, ini ada syarat-syaratnya ya, syarat-syarat mutu. Jadi bagaimana persyaratan kebun induk itu? Ya, jadi kebun induk itu yang akan dijadikan benih tadi, yang akan dijadikan benih itu harus mempunyai syarat. Jadi tidak sembarang benih yang dipakai untuk benih ya. Jadi harus ada persyaratan kebun induknya, harus bagaimana, itu ada semua. Jadi ini bisa terdiri dari beberapa varietas ya. Itu harus varietas yang dilepas oleh Menteri Pertanian. Ya, jadi tidak boleh sebagai kebun induk, kebun yang akan dipakai sebagai benih ini harus varietas unggul, varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian atau varietas unggul lokal, tetapi sudah ada penilaian dan penetapannya ya oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Ya, nah ini yang bisa digunakan sebagai sumber benih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ini menekankan seperti ini? Karena banyak para masyarakat yang tidak tahu bagaimana harus memperlakukan kebun induk dan ini ada syaratnya ya, syaratnya harus bagaimana ini ada di Kementan 2018 nanti bisa dibaca. Terus Pak. Nah, syaratnya ini jelas harus kemurnian varietasnya harus jelas 100%, paling tidak kemurniannya itu jadi bisa oh iya ini varietas Vania 1, oh iya ini varietas, tahu ya, enggak boleh campur ya. Kemudian umur pohon induk ini bisa yang dipakai sebagai benih nanti ini adalah umur lebih dari 1 atau kurang dari 3 tahun. Ya, tidak boleh Bapak Ibu sebagai kebun pohon induk ini yang sudah berbunga, sudah berbuah, ya tidak boleh ya walaupun dia jelas berbunga dan berbuah, tapi dia tidak boleh karena akan dipakai sebagai benih. Kalau dipakai benih nggak bisa ya kalau berbunga atau berbuah karena nanti tidak keluar tunasnya. Kemudian kesehatan tanaman, nah ini paling penting sekali. Ya, kesehatan tanaman ini harus 100% sehat. Di dalam kebun induk tadi, kalau dia ada penyakit saja, ini kalau saya yang menilai, ya sebagai dinilai kebunnya, Bapak Ibu, walaupun varietas unggul punya balitro, Bapak Ibu, tetap dinilai, Bapak Ibu, tetap ditetapkan, tetap dinilai, ya, tetap ada penilaian untuk kebun induk, ya. Nah ini harus tidak ada penyakit sama sekali. Kalau ada penyakitnya, ini nggak lulus, ya, nggak bisa dipakai sebagai benih nantinya ya. Kemudian persyaratan persemaian. Ini juga lingkungannya harus bagus, media tanamnya ini bisa tanah, pupuk kandang dan pasir. Kalau tanahnya sudah berpasir, bisa tanah dan pupuk kandang saja. Ya. Kemudian intensitas matahari ini ada 30 sampai 50%. Ya, suhu udara, kelembapan ini juga 760 sampai 75 dan kelengasan tanah ya, kelembapan ini sekitar harus rada lembab ya. Ini di sini ya persyaratannya ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah persyaratan di persemaian, ini adalah persyaratan kebun induknya. Nah, terus Bapak Ibu, terus Pak Susi. Nah, Bapak Ibu, kalau memeriksa kebun induk seperti ini sesuai dengan Kementan nomor 8 tahun 2017. Jadi pemeriksaan kebun induk ini selalu diperiksa Bapak Ibu. Jadi kalau tidak memenuhi, ditaksasi tidak memenuhi, ini tidak bisa dipakai sebagai kebun sumber benih nantinya. Untuk kebun induk tidak bisa. Ya, jadi apa saja yang diperiksa ya ini kelayakannya meliputi apa, sifat-sifat morfologinya, apakah dia sesuai sama deskripsinya si varietas itu ya. Kalau ini bukan vania ya nggak bisa ya, ini harus misalnya varietas unggul itu harus jelas ya, harus enggak boleh kecampur tadi ya. Pemeriksaan kebun induk ini harus dilakukan dan dalam fase vegetatif ini tadi, fase vegetatif antara 1 sampai 3 tahun umurnya dan tidak ada yang berbunga atau berbuah. Kalau ini sudah banyak buahnya, sudah banyak bunganya di dalam sulur-sulur ini nggak bisa dipakai sebagai
benih lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya ini harus diperiksa. Biasanya yang memeriksa siapa? Yang memeriksa ini adalah pemulia dan ada tim ya, tim penilaian kebun induk dan penetapannya ya. Nanti SK-nya adalah SK Dirjenbun tapi atas nama Menteri Pertanian ya. Nah, ini Bapak Ibu. Bu Endang bisa dipercepat Bu. Oh ya. 20 menit soalnya waktunya ya. Ini gambaran di di dalam kebun induk pemeriksaan terus Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa benih vanili itu bisa dipakai setek 1 ruas 1 daun, ini bisa dipakai setek 1 buku 1 daun atau setek yang langsung 5 sampai 7 ruas. Ini langsung ditanam di lapang. Kalau yang ini Bapak Ibu yang setek 1 ruas 1 daun atau 1 buku ini harus disemaikan dulu di dalam polybag sampai dia mempunyai sulur yang 5 sampai 7 ruas. Jadi inilah benih yang siap tanam kalau diambil dari setek 1 buku ataupun 1 ruas ya, disemaikan dulu sampai mempunyai 5 sampai 7 ruas baru bisa ditanam di lapang ya. Terus nah ini adalah persemaian benih ya, yang tadi benihnya sudah bagus, ini adalah disungkup, ini adalah di Sukamulya ya, ini disungkup seperti ini di kebun kami ya, di kebun Sukamulya. Nah, ini dikasih sungkup plastik seperti ini ya, dalam 1 bulan saja disungkup, dibuka sudah tertunas semua ya, tinggal membesarkan sampai 5 sampai 7 ruas, nanti sudah bisa siap salur di lapang ya. Terus Pak, nah ini adalah pemeriksaan persemaian. Nah, pemeriksaan persemaian seperti ini diperiksa lot-lotnya, enggak boleh kecampur. Ini kalau di sini misalnya Vania 1 ya seberapa, Vania 2 enggak boleh campur-campur di sini ya. Ini jaraknya hanya 1 meter aja lebarnya supaya kita kalau memeriksa bisa memeriksanya dengan mudah ya. Enggak boleh terlalu banyak jaraknya ini. Ada yang biasanya persemaian ini sampai lebarnya ini sampai 2 meter, enggak bisa ya. Kalau panjangnya Bapak Ibu terserah mau berapa meter boleh saja, tapi kalau lebar ini harus dekat supaya memudahkan orang memeriksa di kanan kirinya ya. Terus ini pemeriksaan biasanya 3 sampai 4 bulan waktu pemeriksaan. Nah, ini diperiksa seperti ini, biasanya diambil contoh benihnya. Kemudian biasanya itu adalah yang diambil itu adalah 1% dari populasi, diperiksa ini oleh petugas ya, biasanya dari balai sertifikasi. Nah, kemudian diperiksa kalau sudah oke, sudah memenuhi ya nanti bisa dikasih label ya, di label atau ada penandaannya. Terus Pak. Nah, ini cara pengujiannya, nanti ini harus dipisah-pisahkan, oh ini bagus, ini jelek, oh ini terkontaminasi, misalnya ada penyakit, ini harus disisih-sisihkan ya, enggak boleh dicampur, jadi harus dipisahkan mana benih yang sehat, mana benih yang terkontaminasi, juga memisahkan benih yang murni, mungkin ada kecampur ya, ini juga harus dipisahkan supaya benar-benar benih ini adalah benih yang kita maksud yaitu yang benih unggul tadi ya. Terus Pak. Nah, ini penandaannya tadi. Kalau tadi sudah lulus di dalam plot-plot tadi ya, ini harus ditulis. Bu Endang 2 menit lagi ya, Bu Endang. Ya, ada tulisan 2 menit lagi. Dan alamat, ya isi, kemasannya biasanya berapa, kemudian masa berlaku labelnya, ini biasanya masa berlaku ini kalau yang 7 ruas, ini adalah sekitar 7 hari. Tapi kalau yang 1 bulan yang di polybag dulu, ya, ini adalah 1 bulan, ya, kirimnya. Terus, nah ini terakhir ini pengemasan tadi. Jadi kalau setek 5 sampai 7 ruas ini bisa dikirim tanpa media ya, langsung di dalam kardus begini ya, biasanya berisi 200 benih dengan panjang 5 sampai 7 ruas.
Kemudian kalau yang satu ruas atau satu kuku ini biasanya dikasih di bak, di kotak ya, kotak kas itu dikasih kotak supaya dia karena masih di polybag atau bisa dikeluarkan dari tanahnya, kemudian juga dibungkus dengan koran seperti ini dan harus ada aerasinya. Nah ini baru bisa dikirim langsung kemana dikirimkan, nanti melalui karantina jelas ya, melalui karantina apalagi kalau luar pulau ya, ini mesti harus karantina dulu. Nah itu saya kira itu sudah selesai. Mana Pak? Terus Pak? Terus ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya belum jelas bisa kita jelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Endang yang sudah memaparkan tentang varietas unggul vanili dan SNI benihnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat kepada para petani untuk bisa menjadi penangkar benih vanili ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembicara kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Rosihan yang akan membawakan tentang SOP budidaya vanili. Waktunya 20 menit Pak Rosihan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba menguraikan dari awal permasalahan hingga bagaimana harus tindak lanjut kita berikutnya, walaupun dengan ada SOP yang cukup lengkap. Yang berikutnya Pak Suji, halaman berikutnya, next. Ya, saya sengaja supaya simpel saja, supaya cepat. Permasalahan sekarang adalah perkembangan produktivitas tanaman. Ya. Sebetulnya ini diagram ini saya tampilkan dari sejak tahun 1978 dan setiap 10 tahun sampai 2018. Kenapa kok produktivitas kita tidak terangkat, tidak naik? Padahal 1988 itu sudah lumayan, sudah mencapai 490,6 kg per hektar. Nah, padahal 1978 itu 190 kg per hektar. Nah, sekarang kembali lagi malah di bawah dari 1978 produktivitas tanaman kita. Nah, ini rasanya sangat mengkhawatirkan kalau kita tidak merubah cara kita. Pada tahun 1985 itu kebetulan saya juga masuk di Balitro 1985 dan saya langsung menangani vanili karena waktu itu tidak ada yang menangani vanili. Nah, sasaran utama kita waktu itu meningkatkan luas areal dan produksi dan itu tercapai. Alhamdulillah, luas areal kita cukup meningkat, produksinya juga cukup meningkat, namun produktivitas sudah meningkat di 1988 itu turun terus ke bawah. Nah, inilah permasalahannya. Kenapa? Produksi kita 2011 sampai ke 3.500 ton, dengan luas areal sampai 16.917 hektar. Nah, sekarang bagaimana untuk menangani produktivitas kita? Tentunya beberapa upaya perlu kita perhatikan. Next, Pak Suji. Nah, mungkin barangkali diseminasi kita masih kurang, ya. Terutama diseminasi teknologi ya, sudah lama tidak ini
belakangan memang ada diseminasi varietas unggul, ya. Nah, kita tahu dari sejak tahun 1985 terus wilayah baru muncul, petugas baru juga sudah berubah, penyuluh sudah berubah, penyuluh tidak lagi menjadi penyuluh dan penyuluh sudah berpindah ke bukan BIP lagi, ya. Nah, waktu itu berubah. Kemudian iklim pun sudah mulai agak berubah, serangan penyakit juga muncul. Nah, disinilah peran teknologi yang perlu masuk ke dalamnya. Kita tidak pernah memperhatikan teknologi yang sebetulnya harus bagaimana. Oke, next Pak Suji. Nah, perkembangan vanili di Indonesia dulu ketika 1985 ya tidak terlalu banyak provinsi yang menangani itu. Namun sekarang sudah mencapai 25 provinsi, sudah banyak tersebar dan dikelola oleh 288.535 kepala keluarga. Madagaskar tetap masih nomor 1, Indonesia nomor 2. Sekarang bagaimana kita membalikan Indonesia menjadi nomor 1, sedangkan Madagaskar bisa jadi nomor 2? Karena perbedaannya tipis produksinya. Walaupun luas areal di Madagaskar lebih luas, kalau kita bisa menyaingi, meningkatkan produktivitas kita, kita akan menjadi unggul negara pertama. Nah, kalau perkembangan dunia, kita boleh dikatakan dari luasan dunia 97 yang dipanen, ya, 97.000 hektar, 98 lah ya dibulatkan. Nah, kita 17.000 hektar. Jadi peluang bersaing kita masih bisa lah seharusnya. Oke, Pak Suji, lanjut. Pak Suji, kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan tanaman vanili itu kalau tidak berbunga, tidak ada gunanya menanam vanili. Tidak akan berhasil. Itu kuncinya. Tetapi bagaimana supaya berbunga? Itu teknologi diperlukan. Nah, sekarang kita menggunakan apapun, varietas apapun, kalau kunci-kuncinya tidak kita pakai, dia tidak akan berbunga dan bahkan berbuah. Karena buah itu ya diawali dari penyerbukan bunga. Apa kunci yang paling utama? Kunci paling utama dari teknologi. Kesesuaian lahan dan iklim. 2-3 bulan kering itu harus ada. Jadi lokasi yang memiliki 2-3 bulan kering, dia akan bisa berbunga. Tetapi kalau hujan terus, tidak akan bisa berbunga. Begitu pula kalau keringnya terlalu lama, sama saja. Bahkan bila berbunga pun akan gugur, jatuh. Nah, kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu dibutuhkan 30-50%. 30% itu saat pertumbuhan dan 50% itu saat pembungaan dan pembuahan. Nah, kemudian ketinggian dari permukaan laut tidak lebih dari 700. Seandainya pun lebih dari 700, kedua di atas harus dimiliki oleh lokasi tersebut. Ya, baik intensitas cahaya maupun bulan kering. Jadi harus ada 2 bulan kering. Itu kunci utama daripada lingkungannya. Ya, lingkungan itu sangat menentukan. Kalau tidak cocok, tidak sesuai, tidak akan berhasil dan kegagalan di depan mata. Nah, kemudian kunci dari teknologi budidaya. Nah ini ada 2 yang paling utama. Pemangkasan sulur dan pemangkasan pohon panjat. Pemangkasan sulur kita memutus untuk
tidak menjadi tunas kembali, tetapi berubah untuk menjadi buah, menjadi bunga. Kemudian pemangkasan pohon panjat itu dimaksudkan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan panili, yaitu kalau misalkan tanaman masih muda, belum siap berbuah, itu pohon panjatnya dibiarkan agak rindang sampai cahayanya masuk diterima oleh matahari sekitar 30%. Namun ketika kita hendak mendorong sudah waktunya untuk berbunga, maka itu cabang-cabangnya dipangkas pohon panjatnya. Lain halnya dengan menggunakan tiang panjat mati. Nah, tiang panjat mati biasanya menggunakan paranet. Nah, itu pun disesuaikan paranetnya dengan ukuran intensitas cahaya. Nah, barulah dia bisa berbunga. Ya, apabila sudah memenuhi kriteria di atas itu. Nah, sudah berbunga pun perlu diserbukan, perlu dikawinkan, harus ada penghulu. Nah, penghulunya manusia tentunya. Kalau di negara aslinya itu penghulunya itu memang ada yang namanya kumbang, ya, kumbang melapona namanya. Nah, itu di kita tidak ada. Nah, baru setelah bunga muncul, kemudian dilakukan penyerbukan, barulah dia berbuah. Nah, di gambar kanan terlihat itu, itu yang ada telunjuk, itu yang sudah selesai dikawinkan. Nah, itu bunganya yang kuncup itu jangan sampai lepas. Kalau lepas, pertumbuhan buahnya akan tersendat. Jadi tidak akan memanjang yang kita harapkan. Next, Pak Suji, next. Nah, ini adalah persyaratan tumbuh secara keseluruhan, ya. Artinya di samping yang tadi itu diperlukan juga kebutuhan-kebutuhan lingkungan lainnya untuk menunjang pertumbuhannya. Dan oke, lanjut. Next, Pak. Ini kecil ya, tidak terlihat. Nah, mulai di tahun 1985 dan 1986 itu kita sudah membuat peta kesesuaian lahan. Ini untuk mendukung, waktu itu sasaran kita adalah pengembangan wilayah, meningkatkan produksi, ya. Jadi sasarannya baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Jadi waktu itu dicarilah lokasi-lokasi yang cocok untuk panili. Nah, ini lokasi-lokasinya. Kebetulan yang saya tampilkan hanya 4 ini. Sebetulnya ada NTT, NTB, dan NTT dan NTB. Ya. Itu hanya di sini tidak muat, ya. Kalau di ini kan besar sekali itu. Yang di sini Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Jadi NTT, NTB pun sudah kita petahkan wilayah-wilayah yang sesuai. Oke, lanjut. Ini kalau perbanyakannya, ya, kita sudah mulai lari sekarang ke teknologi budidayanya langsung. Ini perbanyakannya, ya, dia lebih baik perbanyakannya secara vegetatif. Stek 7 ruas, stek 1 ruas. Tadi juga sudah disebutkan juga oleh Bu Endang, penggunaan 7 ruas dan 1 ruas. 7 ruas itu bisa langsung di lapangan, 1 ruas itu lebih baik di pembibitan dulu, ya. Oke, lanjut. Next, Pak Suji. Ini penyiapan lahan, ya, seperti biasa, ya, seperti biasa pembukaan lahan, ya, membersihkan lahan, gulma, penggemburan, dan sebagainya. Kemudian baru setelah itu ditanam pohon panjatannya,
Ya, panjatannya bisa glirisidia, dada, plantoro, tapi umumnya glirisidia ya. Dan memang hasil penelitian juga sementara glirisidia yang terbaik. Kemudian penanaman vanili itu bisa 3-6 bulan setelah tanam pohon panjatannya ya. Setelah 3-6 bulan pohon panjatannya itu kan bisa dilihat dari panjatannya, kalau sudah rindang ya bisa ditanam. Tapi kalau misalkan dengan sistem tiang panjat mati dengan naungan, ya sudah langsung terukur naungannya, maka bisa ditanam langsung. Tentu ditanamannya lebih bagus musim hujan. Ya, jarak tanam vanili sama dengan jarak tanam tiang panjatnya. Ya, itu tergantung mau ukurannya berapa, 1 kali 1,5, 1 kali 2, 1,5 kali 1,5, bisa ditentukan tergantung daripada lokasinya. Next, Pak. Lanjut, Pak Suji. Ini pemupukannya itu. Nah, untuk vanili ini sebaiknya pupuknya pupuk organik. Boleh pupuk kandang, boleh kompos. Ya, itu tidak ada masalah. Mau sebanyak-banyaknya tidak ada masalah. Hanya mungkin tidak efisien. Ya. Ini bisa 0,5 kg dari saat kecil, kemudian sampai mau 30 liter per pohon saat dewasa. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau pupuk. Saya tidak menyarankan pupuk anorganik. Kenapa? Karena akar-akar dari vanili ini dia di atas permukaan. Jadi seandainya dikasih dengan pupuk anorganik, itu akan sia-sia. Jadi bisa tercuci, tidak sepenuhnya akan dimanfaatkan oleh tanaman vanilinya. Siang 5 menit lagi ya. Oke. Nah, kemudian penyiangan, saya rasa sudah bisa lah diketahui ya, penyiangan, pengikatan sulur, pemangkasan pohon panjat pelindung, nah itu yang dibutuhkan. Ya, pemusaan ini ketika kering ya, lalu diperlukan pemusaan. Oke, lanjut, next. Next, Pak Suji. Ya, pembungaan, tadi juga saya sudah jelaskan, penyerbukan, pembuahan, dan panen. Panen yang terbaik itu ya, dari hasil penelitian kita 240 hari setelah penyerbukan. Ya, jadi di situ kita dapat mencapai kadar vanilin 2,95%. Oke, terus next. Nah, ini hubungan antara curah hujan, ya, curah hujan selama mulai dari pemangkasan hingga panen. Nah, ini kondisinya demikian. Jadi pada saat hujan sedikit, kita mulai pemangkasan, kemudian dilanjutkan dengan pembungaan dan penyerbukan, kemudian hujan mulai agak besar. Nah, disitulah perbesaran daripada buah sampai akhirnya panen ketika bulan kering, agak kering, agak kering baru kita panen. Umurnya kira-kira 7-9 bulan, Pak, setelah penyerbukan. Oke, next. Next, Pak Suji. Nah, ini yang paling dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh biasanya petani itu selalu mengeluh dengan penyakit busuk batang ini. Nah, tapi sebetulnya kalau kita cepat mengendalikannya, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, ketika masih di kiri itu, seperti yang di kiri, kita bisa potong. Karena tanaman vanili ini unik. Vanili ini dia dipotong, bagian atas akan keluar akar dari lekat,
bisa menjadi akar, jadi pengisap unsur hara. Ya, jadi tidak hanya itu hebatnya vanili itu ya, akar lekat bisa jadi akar pengisap makanan, bisa juga menjadi bila tidak ada pelekat, artinya tiang panjat, dia bisa jadi akar gantung, yang pada akhirnya dia juga menjadi akar mengambil ke bawah. Ini hebatnya vanili. Vanili ini unik. Vanili ini perlu saya jelaskan juga. Vanili ini dia tumbuh hanya satu tunas terus ke atas, terus tumbuh ke atas satu, tidak ada istilah cabang dua tunas, tidak ada. Itu dia selalu tumbuh ke atas satu. Nah, bagaimana supaya bisa bercabang? Nah, itulah akhirnya dirundukan, dipotong pucuknya sehingga akhirnya dia keluar lagi tunas baru. Nah, kemudian dari tunas baru itu setelah panjang kira-kira 2 meter baru dipotong lagi. Nah, demikian. Jadi itu bisa diatur mau dengan sistem lingkar, mau dengan sistem gantung, ya, mau di lingkar gantung, silahkan atau mau dirambatkan ke tanaman berikutnya, silahkan bisa. Itu tidak itulah sifatnya yang unik dari vanili ini. Kalau Bapak dan Ibu memahami anggrek, pasti mudah untuk memahami vanili. Oke. Next, selanjutnya. Pak, waktunya nih sudah masih ini, banyak ya? Enggak, tinggal sedikit lagi, Bu. Nah, ini hanya melihat bagaimana negara-negara lain ya, bagaimana luas arealnya, produksinya, kemudian produktivitasnya ya. Kita terlihat produktivitasnya memang masih di atas rata-rata dunia ya. Tapi walaupun gimana kita masih rendah, sangat rendah. Ya 100 rendah sekali lah. Kalau Kenya dan Uganda bisa mencapai sampai 500 ininya produktivitasnya, sampai 700 malah. Oke, next terus Pak. Oke, selesai terakhir. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga vanili kita menjadi vanili nomor 1 di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Profesor Rosian. Kita lanjutkan dengan Pak John Tumiwa dari Devindo ya, Dewan Vanili Indonesia. Silakan Pak. Pak John? Ya, Pak John silakan. Pak John dari Devindo apa Devina ini? Devina ya? Iya, bisa dengar Bu? Ya, silakan. Oke, bisa dengar ya Bu? Ya. Baik, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk undangannya dan di hari libur ini ya, setiap hari kita juga kayaknya sudah libur ya. Jadi kerja dari rumah. Dan hari ini saya akan sampaikan presentasi saya mengenai vanila dari sisi pasar. Tadi Prof dan Ibu Endang juga sudah menjelaskan dari sisi bibit dan dari sisi budidayanya. Saya ingin menyampaikan dari sisi pasar. Yang saya ingin jelaskan hari ini adalah vanila sebelum dan selama COVID-19 karena ini masih sangat hangat ini sekarang ini. Jadi kalau kita lihat kondisi sebelum COVID-19 yang terjadi adalah harga masih cukup tinggi. Tahun lalu itu harga vanili masih di sekitar antara 450 sampai dengan 550 dolar di pasar internasional, khususnya untuk vanila Indonesia.
Jadi kalau melihat harga sebelum COVID, memang kita bisa menikmati harga vanila yang cukup tinggi. Memang dibandingkan dari tahun 2003 sampai dengan 2019 tahun lalu, memang harga vanila ini memang mengalami fluktuatif ya, terutama pada waktu tahun 2004. Seperti tadi sudah digambarkan juga dengan Ibu Endang bahwa ada komplain sehingga harganya dari $475 pada waktu itu hingga jatuh sampai dengan $10. Dan itu bertahan terus sampai dengan 2007, 2008 baru naik, 2010 juga baru naik, hingga pada waktu tahun 2016 mulailah di angka $400, dan di tahun 2018 itu mencapai $650. Dan tahun lalu kami juga masih ingat teman-teman kami dari Dewan Vanila Indonesia, dari para eksporter juga ya menyatakan bahwa harga bisa mencapai 550. Bagaimana dengan tahun ini? Ya, nanti saya akan jelaskan juga. Sebelum COVID juga ada masalah, yaitu pada waktu bulan Januari kita Indonesia dinyatakan status negara Indonesia itu dinyatakan sebagai negara maju, bukan sebagai negara berkembang lagi. Kalau dulu kita dinyatakan sebagai negara berkembang, tetapi oleh Amerika pada bulan Januari kita dinyatakan sebagai negara maju. Dampaknya adalah apa? Karena vanili di dunia ini banyak diproduksi oleh negara-negara yang masih berkembang. Sehingga pada waktu negara-negara berkembang ini ekspor katakan ke Eropa, ke Amerika, tentu pajaknya sedikit lebih murah ketimbang dinyatakan sebagai negara maju. Jadi itu kejadiannya sebelum COVID. Sebelum COVID juga di Indonesia itu karena masih sedikit produksi vanilinya, maka masih banyak banjir barang dari PNG, Papua Nugini. Jadi di Indonesia ini karena dulu sempat kita di 2005 semua orang tidak menanam, akhirnya baru mulai menanam lagi kira-kira 3 tahun lalu, ada yang 2 tahun lalu, sehingga produktivitas kita juga masih rendah. Di lain sisi di negara tetangga kita, PNG, itu terus mengembangkan vanila sejak dulu. Dan saya rasa kita sebagai petani nantinya harus belajar juga dari mereka, karena harga vanila tentunya begitu dia jatuh, ya dia akan naik. Perbedaannya pada waktu harga turun, jatuh, ya mereka tetap menanam. Dan sekarang ini mereka mendapatkan keuntungan juga dari tetap setianya menanam vanili. Jadi sebelum COVID pun banjir barang PNG itu sudah banyak di Indonesia. Nah, yang keempat ini adalah tentu permasalahan dari vanili sejak tahun 90 bahkan sejak tahun 80-an sampai sekarang adalah maraknya pencurian. Kalau kita lihat pencurian itu di mana-mana, setiap provinsi dan setiap kebun dan setiap petani memiliki komplain yang sama bahwa mereka punya permasalahan dalam pencurian. Dan ini sudah berjalan begitu lama. Nanti kita lihat apa selama COVID ini berlangsung. Ya, dengan adanya pencurian, ya tentunya Indonesia terkenal dari para importer vanili di dunia. Indonesia ini terkenal dari selalu memproduksi vanili yang kualitasnya cukup rendah. Karena itu tadi, petani takut dicuri, sehingga mereka juga cepat-cepat panen, sehingga hasilnya tidak baik, sehingga mutunya tidak baik. Sebenarnya seperti tadi Pak Prof bilang bahwa harusnya kalau kita memanen vanili ini 8 bulan setelah polinasi baru bisa menghasilkan
vanila yang sangat baik. Ya. Dan sekarang saya ingin jelaskan juga selama COVID apa kejadiannya terhadap vanili. Harganya ini sekarang terkoreksi. Untuk tahun ini kami melihat bahwa harga sudah bisa mencapai di rata-rata 200 sampai dengan $250. Kalau di tahun lalu itu masih sekitar $500, tetapi kami melihat bahwa harga sudah terkoreksi. Mengapa? Ya, mungkin bukan karena sebabnya ada COVID, tapi kalau menurut kami adalah tahun lalu itu memang 2 tahun lalu itu sudah puncaknya dengan harga tinggi. Ingat pada waktu tahun 2004, begitu harga masuk di 475, dan karena ada permasalahan sehingga dia jatuh sampai dengan $10. Dan kami melihat di tahun 2018 sudah puncaknya, dan sekarang ini kita melihat tahun lalu sudah mulai harganya turun. Tetapi perbandingannya adalah tidak seperti di tahun 2004 ke 2005. Nah, sampai berapa nantinya kita akan melihat perubahan harga? Kita bisa lihat nanti setelah COVID ini mulai kembali, perdagangan mulai normal kembali. Sebab kenapa? Ini juga yang kita melihat bahwa adanya lockdown. Nah, lockdown ini sangat berpengaruh sekali buat perdagangan vanila. Karena perdagangan vanila ini orang harus datang, orang harus lihat. Masih sedikit sekali orang melakukan perdagangan vanila, jual beli vanila ini tanpa datang dan tanpa melihat. Kecuali ya ada beberapa pelanggan yang sudah memiliki kepercayaan kepada supplier. Namun secara garis besarnya, secara general, pembeli-pembeli masih mau bertemu, masih mau datang, melihat, mencium, melihat, ya itulah nature-nya pembeli vanili. Dan karena adanya lockdown, jadi semua berhenti. Nah, akibat berhenti ini ya itu akhirnya harga juga ikut terkoreksi. Nah, kita lihat sendiri bahwa saat ini adalah masa panen vanili di rata-rata di seluruh Indonesia. Jadi banyak pembeli belum bisa datang ke Indonesia, banyak orang pembeli-pembeli lokal atau katakan perwakilan-perwakilan importer di Indonesia juga belum bisa berpergian, sehingga ini juga masih banyak tanda tanya mengenai harga. Dan yang permasalahan yang tadi yang seperti banjir barang di PNG, dari PNG maraknya pencurian dan kualitas rendah, itu masih terjadi selama COVID ini. Kami juga mendapat laporan dari beberapa member kami adalah malah pencurian sekarang ini malah lebih marak. Padahal kita tahu bahwa semuanya dalam masa resesi, tetapi pencurian vanila di kebun-kebun lebih marak, sehingga sudah mulai dari awal Mei, bahkan dari April sudah banyak yang memanen dan memproses. Sehingga dampaknya adalah yaitu kita akan menghasilkan produk vanili yang kurang begitu baik. Ya, kalau kita lihat harga ini, ya seperti tadi saya sudah gambarkan, sekali lagi harga ini masih tanda tanya besar. Tetapi kalau kami melihat bahwa dari bincang-bincang kami dengan teman-teman di Madagaskar, teman-teman kami di Papua Nugini, sebagai contoh di Papua Nugini saat ini harga sekitar, kalau mereka ekspor itu hampir 120 sampai $150 per kilo. Di Madagaskar sekarang ini memang mereka juga masih punya kendala. Kendalanya yaitu saat ini pemerintah menyatakan bahwa ekspor vanila tidak bisa dilakukan sebelum Oktober.
dan harganya harus $350. Dan inilah yang menjadi masalah kalau menurut saya di Madagaskar. Dan mudah-mudahan adanya permasalahan di Madagaskar, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Karena di pemerintah Madagaskar tidak boleh melakukan ekspor sebelum Oktober. Tapi tentunya ini masih dinamis ya, informasi ini juga kami lihat mungkin nanti ada perubahan-perubahan, tetap nanti kita bisa pantau terus. Ya, kalau di Indonesia sendiri, kalau kita lihat dari produksinya, ya tentunya Indonesia dulu sempat memproduksi sampai dengan 700 ton. Ya, kami juga dulu teman-teman eksportir juga ada satu perusahaan yang pernah memproduksi sampai 200 ton cured, artinya memproses dari mentah sampai ke kering. Kami pun juga pernah memproses sampai 120 ton per satu perusahaan. Namun sekarang ini kalau kita lihat sangat menurun. Dan kalau kita lihat produksi di Indonesia, banyak produksi vanila didatangkan dari Papua Nugini. Ini terlihat juga kalau kita lihat di perbatasan di Skaul antara Papua Nugini dengan Irian Jaya, kita lihat bahwa perdagangan di sana sangat marak. Nah, itulah sebabnya kita juga harus memikirkan bagaimana kita paling tidak kita belajarlah dari mereka. Pada waktu harga turun, tetap kita menanam. Di sebelah kanan ini saya berikan grafik secara gamblang saja dengan teman-teman jaringan kami di Dewan Vanili Indonesia. Di beberapa tempat kita mengkoleksi data. Ya kira-kira kalau di Sulawesi Utara yang sekarang juga lagi lumayan baik dan cukup banyak sekarang yang menanam di sana dan sudah ada hasilnya tahun ini. NTT juga salah satunya, di Jawa juga mulai lebih banyak, walaupun tahun ini kami melihat bahwa belum peaknya, belum puncaknya. Kami melihat bahwa Indonesia nanti akan memproduksi bahkan 3 bahkan 4 kali lipat dari sekarang ini pada tahun 2023 2022 kira-kira begitu. Ya. Nah, inilah perbedaan antara Indonesia dan Madagaskar ya di 2017. Indonesia hanya bisa mengekspor 243 ton kira-kira. Dan kami yakin 243 ton vanila kering yang diekspor itu adalah 50 bahkan sampai 60%-nya itu adalah barang dari Papua Nugini. Sementara di Madagaskar sendiri mereka mengekspor sampai dengan 1.600 ton. Nah, kemarin sempat saya ngobrol dengan beberapa pemain di Papua Nugini. Papua Nugini tahun ini memproduksi sekitar 1.200 sampai 1.300 ton vanila kering, ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri tahun ini kemungkinan ya itu sekitar 200 ton. Jadi memang jaraknya memang cukup jauh, ya, bahkan sangat jauh kalau menurut saya perbandingan dengan Papua Nugini. Padahal dulu Indonesia adalah produser kedua setelah Madagaskar, ya, baru negara-negara lain. Dan Papua Nugini itu pada waktu tahun 2002, 2001 itu mungkin di urutan ke-5 atau ke-6. Tetapi sekarang saat ini Papua Nugini adalah negara kedua terbesar untuk memproduksi vanili. Di sebelah kanan ini saya juga mendapatkan data dari UN Data. Ya, kira-kira kita mengekspor itu tahun 2017 sekitar 90 juta US dollar, sementara Madagaskar mencapai 702 juta US dollar. Memang vanila ini kecil kelihatannya dari bentuk kuantitasnya, tapi karena harganya memang cukup tinggi sehingga nilainya juga cukup tinggi. Pak John, 5 menit lagi ya Pak. Oke, baik.
Nah, saya ingin gambarkan sedikit bisnis tren vanilla tuh di masa depan apa sekarang. Setelah COVID ini, bahkan sekarang ini sudah berlangsung. Jadi bisnis tren vanilla di dunia ini sekarang tuh trennya adalah organik. Tadi Prof sudah menggambarkan bahwa tanaman vanilla itu ya tidak boleh dikasih pupuk kimia. Nah, tetapi memang harus disertifikasi nantinya. Jadi menurut kami ya sertifikasi organik itu penting. Dan ini adalah tren bisnis vanilla dunia. Selain sertifikasi organik, yaitu sustainability, ya harus berkelanjutan. Pada waktu kita berkelanjutan, artinya apa? Petani harus untung, pedagang harus untung, eksportir pun harus untung, dan importir pun harus untung. Dan traceability juga ini penting, bahwa sekarang para pembeli kepingin tahu ini barangnya dari mana. Ya, jadi itu penting juga. Dan yang terakhir sekarang ini sedang marak di luar negeri, bahwa para pembeli juga mau transparansi. Berapa kita bayar kepada petani? Berapa kita bayar kepada kita bisa jual. Jadi kita beli kepada petaninya terbuka, kita pun juga nanti ekspor pun juga ditentukan oleh mereka secara terbuka, sehingga mereka kita pun semuanya mendapatkan keuntungan. Ya. Ini adalah tempat-tempat vanili yang dulu pernah ditanam tahun 1990 sampai 2000. Ini juga sekarang dari 2000 sampai 2010, 2010 sampai 2020 kira-kira sudah hampir seluruh di Indonesia sudah mulai menanam vanili. Dan ini bagus ya. Tetapi ya kita mesti lihat bahwa problemnya adalah ini ya, salah satunya adalah pencurian ya. Nah, di dalam pencurian ini juga nanti saya bisa jelaskan sarannya seperti apa. Nah, gerakan vanili Indonesia pertama, 1, bibit, tanam di halaman rumah. Ketiga, panen tua. Dan keempat adalah pemeliharaan, budidaya bibit. Bibit itu sangat penting ya. Ini banyak sekali dari teman-teman, dari anggota kami juga selalu menyatakan, kita kalau menanam harus mendapat dari bibit yang baik dan yang benar. Nah, tadi Bu Endang juga sudah menjelaskan mengenai bibit, dan ini sangat penting ya. Kami sendiri menanam di kebun kami, kalau kami mengambil bibit dari asal-asalan, kami yakin gampang kena penyakit dan gampang mati. Dan bahkan ada juga yang tidak berbuah, ya tidak berbunga, sehingga tidak bisa berbunga, tidak bisa berbuah. Oleh sebab itu bibit sangat penting. Yang kedua adalah yang kita ingin sarankan adalah ayo kita tanam di halaman rumah, karena vanili ini yaitu problemnya adalah pencurian ya. Dan yang ketiga adalah ya harus dipanen tua dan pemeliharaannya juga harus ada. Ini adalah contoh-contoh yang kita bisa lakukan dalam penanaman di halaman rumah ya, dan ini juga sudah kita lakukan dengan para anggota kami dan beberapa tempat sudah melakukan hal-hal yang sama. Yang kedua adalah mengenai processing. Ya, kita harus memiliki processing yang standar ya, tapi saya melihat sudah beberapa tempat yang sudah melakukan processing dari cure, dari mentah ke kering dengan cukup baik, dan saya rasa ini juga tolong dibagikan juga dengan para pemain baru yang ingin memproses sehingga menghasilkan vanilla beans yang kering yang bermutu. Memang processing ini penting, tetapi yang paling terpenting adalah panen tuanya tadi ya. Kalau kita sudah memanen tua, processingnya itu ya, saya rasa jauh lebih mudah untuk mendapatkan hasil mutu yang baik. Dan yang ketiga ini adalah kita ingin menggerakkan bagaimana vanilla ini diproduksi dengan nilai tambah, yaitu menjadikan ekstrak, powder, dan paste. Dan ini saya rasa bisa dipelajari dan bisa dilakukan. Dan saya rasa dengan ketiga budidaya, processing, dan nilai tambah ini, saya rasa gerakan vanili Indonesia bisa lebih baik. Saya rasa itu, Bu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin nanti pada sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Saya kira 3 pembicara ini memberikan materi yang cukup komprehensif ya,
dari mulai varietas, teknologi budidayanya, kemudian pemasaran dan peningkatan mutunya, minat mutu. Saya sudah melis beberapa karena pertanyaan ini sangat banyak. Untuk sementara saya ambil 3 dari untuk ke Bu Endang, kemudian 3 untuk ke Pak Rosihan. Nah, untuk ke Pak John saya belum dapat daftar pertanyaannya. Mungkin Pak Sujianto bisa memberikan daftar pertanyaan yang ke Pak John kalau ada. Pertanyaan pertama Bu Endang, saya sebutkan pertanyaannya ya. Pertama adalah mungkin ini dari Jogja. Saya tadi lupa mencatat namanya ya. Ini bagaimana mendapatkan benih vanili yang baik di Jogja? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, adakah varietas vanili yang bisa ditanam di dataran rendah? Bu Endang mencatat ya, Bu? Oke. Yang ketiga, berapa lama diperlukan atau vanili ini bisa bertahan sehingga produksinya stabil, produksi polongnya stabil? Itu pertanyaan untuk Bu Endang. Kemudian yang untuk Prof. Rosihan, saya ambil 3 dulu. Pertama, ada yang menanyakan tentang jenis penegak yang baik, Pak, yang cocok untuk vanila, Pak Rosihan. Kemudian kedua, adakah serangga penyerbuk yang bisa diimpor untuk membantu penyerbukan polong? Kemudian ketiga, apakah lebah bisa digunakan sebagai penyerbuk? Satu lagi Pak Rosihan, 4 ya. Kesesuaian lahan yang disampaikan oleh Pak Rosihan, apakah ada datanya untuk varietas apa dan bagaimana produksinya atau produktivitasnya? Itu yang untuk Pak Rosihan. Nah, untuk yang Pak John, pertanyaannya saya belum, sebentar ya. Oke, sementara Bu Endang dijawab dulu, nanti dicatat untuk yang pertanyaan Pak John ya setelah ini ya Pak. Silakan Bu Endang. Ya, yang pertama tadi untuk mendapatkan benih yang baik ya Bu ya. Di Jogja Bu, di Jogja. Oh gini, Bapak Ibu sekalian, di Jogja kami belum pernah melihat ya atau mengidentifikasi atau mengkarakterisasi yang ada di Jogja. Jadi belum ada Bapak Ibu yang di Jogja, saya belum tahu. Kita yang sudah pernah kita nilai dan kita tetapkan itu adalah ada di Sumedang, ya Jawa Barat, kemudian ada di NTT, kemudian ada di Mitra, ya Sulawesi Tenggara sana, ya. Itu yang sudah kami tetapkan, ya, yang sudah menjadi walaupun dia lokal, walaupun dia varietas unggul tapi lokal itu, tapi sudah ditetapkan dan sudah mendapatkan SK Dirjenbun atas nama Menteri Pertanian, jadi bisa dipakai sebagai benih. Kalau yang di Jogja itu belum ada, Bapak. Nah, ini kemarin juga ada sebenarnya yang mau mengusulkan untuk penetapan kebun sumber benih, yaitu ada di Salatiga, ya. Tapi karena COVID kami belum bisa terjun sama Dirjenbun, padahal itu sudah diagendakan sebenarnya, ya. Jadi mungkin yang di Jogja belum ada, Pak. Ya kalau misal silahkan yang ada di Temanggung juga bagus-bagus sebenarnya. Kalau selama itu bagus, itu bisa kami tetapkan menjadi varietas unggul lokal yang sampai sekarang memang masih diperbolehkan, ya. Tapi nanti setelah varietas unggul yang sebenarnya varietas unggul itu sudah siap semua, ini harus kita satukan. Tidak bisa varietas unggul lokal karena tidak bisa dikirim antar provinsi, ya. Jadi bisa digunakan hanya di dalam satu provinsi saja benihnya itu, ya. Tidak boleh diperjualbelikan di lain provinsi, ya. Nah, begitu. Terus yang kedua tadi apa ya Bu Yeni? Adakah varietas vanili yang cocok di dataran rendah, Bu Endang? Yang cocok di daerah rendah. Sebenarnya vanilla itu cocok Ibu, itu juga
bisa di daerah dataran rendah. Saya itu tanamnya juga di Natar ya. Natar itu adalah hanya 50 ya, 50 dari permukaan laut ya, 50 sampai 100 ya. Nah, jadi itu termasuk di dataran rendah. Bisa ya, bisa saja. Terus kemudian yang ketiga yaitu sampai berapa tahun vanili itu bisa eksis begitu ya, bisa berproduksi gitu ya. Bapak Produksi polongnya stabil, Bu Endang. Oh, apanya? Produksi polong. Produksi polongnya stabil. Ya. Halo. Bisa stabil. Ya, sampai berapa lama produksi polongnya vanili itu bisa stabil? Oh, sampai berapa tahun? Ini tergantung dari pemeliharaan itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi walaupun tadi kan kita harus sinergi ya. Kalau walaupun varietasnya itu unggul, tetapi tadi kata Pak Rosyan nggak dipelihara, nggak diserbukkan, nggak ada hasilnya begitu ya. Tapi untuk stabil dan dia adalah stabil itu antara dia umur 3 tahun itu baru berbunga bagus ya. Jadi umur 1 sampai 3 tahun itu adalah masa vegetatif. Jadi memperbaiki vegetatifnya dulu. Itu kira-kira sampai 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun ini dia vegetatifnya sudah bagus. Nah, ini kita pacu untuk berbunga itu, dan berbunga kalau misalnya semua data dukungnya atau kesesuaian lahan dan sebagainya apa yang disebutkan Pak Rosyan tadi memenuhi, nah produksi akan meningkat ya, meningkat ini sampai yang saya tahu ya di petani saya yang ada di Sumedang itu sampai 10 tahun masih bisa ya, tapi kan ada istilahnya sulur itu juga harus diatur, tidak terus dibiarkan sebegitu saja ya. Jadi sulur yang sudah tidak berproduksi dalam arti sudah pernah berbunga itu harus dipotong, otomatis pemeliharaannya ya, pemeliharaan sulur itu tetap harus kita lakukan. Kalau misalnya kita lakukan itu sampai 10 tahun saja tidak mati ya. Itu ada di Sumedang itu seperti itu ya, dipelihara dengan bagus. Itu bisa sampai produksinya stabil aja ya. Asalkan sulur pemeliharaan menurunkan dan menaikkan sulur, kemudian menjaga sulur itu supaya berbunga. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau kita nggak pelihara dan kita tidak menurunkan sulur, tidak mengadakan pemangkasan, tidak merangsang pembungaan, nah ya tidak ada hasilnya ya. Nah, seperti itu ya. Baik, Bu Endang, terima kasih. Sudah cukup ya. Kita lanjutkan dengan Pak Rosyan. Pak, silakan Pak Rosyan. Terima kasih Bu. Ini tadi ada beberapa pertanyaan ya. Jenis penegak yang baik itu Gliricidia, ya. Gliricidia jenis penegak yang baik. Itu hasil penelitian kita di Sulawesi Utara ya, di Pandu, Manado. Kemudian serangga penyerbuk ini. Untuk serangga penyerbuk diharapkan diimpor ya. Begini Bu, sebetulnya di negara asli ininya juga asli negara asal vanilinya itu serangga penyerbuk itu hanya berhasil 5%, sehingga mereka pun tidak menggunakan serangga penyerbuk itu. Jadi serangga penyerbuk itu diabaikan saja gitu. Mereka tetap menggunakan hand pollination-nya. Jadi kita menggunakan tangan saja manusia. Kemudian untuk lebah itu tidak bisa di Indonesia karena memang lain itu, jenisnya lain dan tidak ada di Indonesia. Jadi sebetulnya sebaiknya menggunakan manusia ya. Jadi nggak ada lah itu lebah serangga pun, karena di negara aslinya serangga pun sudah hasilnya sedemikian, cuma 5% saja. Kemudian untuk lahan kita sudah saya penelitian di Sulawesi, kemudian di Lampung, kemudian juga di beberapa lokasi ya, di Sukamulya ya, tapi
Suka Mulia kita hanya mencatat ekologinya saja. Kemudian dari penelitian itu memang yang terbaik itu di Sulawesi ya, Sulawesi Utara. Lahannya juga cukup bagus dan memang itu bisa mencapai pertanaman itu 2 kilo basah ya, kilo basah per tanaman. Jadi cukup besar lah gitu ya hasilnya. Itu barangkali yang bisa diberikan. Varietas yang untuk dicoba daerah-daerah di itu nggak ada Pak? Data varietas nggak ada ya? Data varietas yang dicoba varietas di dalam... belum. Itu penelitian kita sebelum tahun 87, 88 ya. Saya boleh bercerita juga. Saya menangani vanili ini. Nah, sampai tahun 2010 ya. 2010 itu terakhir kita intensitas cahaya ya, dan yang terbaik memang intensitas cahaya 55% waktu itu ya, untuk penelitian ini. Nah kemudian dan ininya hasil dan mutunya cukup tinggi ya, dan bahkan mutunya itu bisa mencapai 2,90%. Vanilinya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga sebetulnya ingin ini juga sama Pak Tumewu. Saya ada produk vanila nih terbaru nih Pak Tumewu. Waduh, hand sanitizer tapi bau aroma vanili. Wah, mantap. Sebetulnya ada juga beberapa lain makanan juga yang untuk makanan ya, untuk penghangat makanan dengan menggunakan vanili. Jadi kita tampaknya memang Indonesia sudah mulai bergeliat lagi dengan vanili ini dan mudah-mudahan bisa baik lagi ya. Amin. Itu barangkali Bu Baik Nurliani. Pak Rosian, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan kepada Pak John. Pertanyaan pertama Pak dari Rinda Rentina ya. Masalah yang juga ada adalah banyak petani vanili yang memanen vanilinya muda. Padahal ini membuat anjlok pasar dan ketidakpercayaan user. Nah, bagaimana menanggulangi pencurian? Saya kira pertanyaan yang sulit dijawab. Yang kedua, Pak, bagaimana upaya menghasilkan produk berkualitas dan nilai tambah untuk komunitas vanili? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi menstabilkan harga dan membuat kemitraan petani yang menguntungkan bagi petani maupun pedagang. Dan bagaimana menginisiasi traceability tadi yang tadi beberapa poin tadi Bapak sampaikan. Apalagi di tengah COVID yang penuh ketidakpastian. Keempat, bagaimana prediksi harga vanili ke depan dengan adanya COVID. Kemudian satu lagi, untuk processing yang baik dan benar dari hasil vanili yang ditanam di pekarangan rumah, bagaimana Pak? Ya. Ini untuk pertanyaan yang bukan dari bukan petani, dan hasilnya misalnya pengeringan vanilinya bisa dijual atau didistribusikan kemana? Kalau misalnya dia hanya sudah mengeringkan dan menjualnya kemana? Saya kira itu Pak pertanyaannya. Silakan Pak John dijawab. Oke, baik. Jadi sebenarnya begini, bagaimana misalnya kita mau menghindari pencuri tadi ya. Sebenarnya itu tadi yang saya melihat bahwa begini, kalau kita tanam di kebun, permasalahannya itu kita tidak tinggal di kebun. Bahkan seringkali 2 tahun lalu saja, bahkan tahun lalu banyak petani-petani begitu vanilanya sudah berumur 4 bulan, mereka sudah pindah ke kebun. Begitu mereka tinggal di kebun, mereka tidak bisa tinggal sendiri karena suami dia bilang ya bawa istri, bawa anak, semuanya dipindah ke kebun. Jadi bahkan mereka sudah bilang kalau misalnya mau ibadah saja sudah tidak bisa, yang Jumatan pun juga tidak bisa karena mereka anehnya begini ya, ini pencuri ini mereka rata-rata begitu di daerah mayoritas Muslim, mereka biasanya bergerak pada waktu orang-orang pada Jumatan. Kalau di mayoritas Kristen, mereka bergerak pada waktu mereka ke gereja. Jadi inilah yang persoalannya. Nah,
Oleh sebab itu kita menyarankan sekarang kepada para petani bagaimana menanamnya di dalam rumah, di dalam pekarangan rumah. Karena kalau kita lihat petani-petani kita ini kan memiliki lahan rumah yang cukup besar lahannya, ya. Jadi kalau menurut kami ya sudah ditanamkan di tanaman menjadi tanaman pagar, karena kalau di kampung mungkin begini, untuk masuk ke kebun mungkin lebih mudah orang di kampung. Tapi kalau orang di kampung itu mau masuk ke dalam halaman rumah, mereka segan, ya, karena tetangga-tetangga bisa lihat dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya yang tepat adalah bagaimana kita menanam di rumah. Nah, banyak caranya. Sebenarnya tadi saya sudah juga sempat sharingkan gambar yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara bagaimana memperbanyak seperti ini. Kalau kita lihat yang seperti ini, jadi ini pun bisa kita lakukan untuk memperbanyak bunga. Ya, seperti gambar-gambar ini salah satunya adalah ditaruh di tumpang sari dengan tanaman jeruk, ya. Nah, kalau di rumah itu jauh lebih bisa termonitor. Jadi kalau menurut saya untuk memupuknya juga mudah, untuk memeliharanya juga mudah, untuk mengawinkan, ya. Tadi juga ada yang bertanya mengenai bagaimana sih visibility-nya untuk menanam vanili seberapa besar. Vanila ini adalah pada waktu kita menanam banyak, kita akan memiliki kendala pada waktu mengawinkan. Setelah kita mengawinkan dengan banyak, belum tentu, karena bisa dilakukan semua maksudnya. Karena bunga vanila itu, dia keluar hanya satu kali. Begitu dia tidak dikawinkan, dia layu. Dan dia tidak akan berbunga lagi sampai selama-lamanya. Sehingga apa? Pada waktu kita punya bunga, kita harus kawinkan. Nah, untuk mengawinkan itu, kalau kita punya tanaman 4.000 tanaman, berapa orang kita akan pakai? Jadi itu pun juga akan menjadi kendala. Setelah kita kawinkan, yang paling sulit adalah yang seperti tadi yang saya bilang, bahwa menjaganya yang paling sulit. Ya, jadi harapannya adalah untuk penanam-penanam baru, ya yuk mari kita mulai menanam di tanaman rumah, di halaman rumah maksudnya. Tadi juga pertanyaannya mengenai prediksi harga. Ya, kalau harga ini kan kita ini bersandar daripada supply dan demand, ya. Kalau kita melihat, ya, sudah banyak negara-negara yang sudah mulai menanam sejak 2 tahun, 3 tahun, bahkan sudah sejak seperti kayak PNG. Sementara kita di Indonesia, begitu harga naik, barulah ribut-ribut menanam. Begitu harga naik, barulah cari benih-benih, ya. Sampai juga saya yakin juga Ibu Endang juga kebanjiran pemesan banyak sekali, ya. Jadi itu pun juga yang saya lihat tipe daripada pekebun kita. Tapi saya bersyukur sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah mulai menjadi pekebun, ya. Sudah tahu bahwa oh ya, nanti kalau harganya turun, yuk tetap sabar, tetap dipelihara. Sehingga pada waktu nanti harganya naik, ya mereka juga yang ikut merasakan. Jadi kalau masalah harga, oh ya, jelas harga akan terkoreksi karena sudah waktu itu harganya $650 karena supply dan demand, dan sekarang sudah bisa mencapai 220-an sampai 250. Tapi saya yakin begitu tahun depan, bahkan tahun depannya lagi, begitu semua produksi sudah mulai banyak, harga akan terkoreksi. Nah, tetapi kita juga lihat bahwa berapa sih sebenarnya BEP atau katakan harga dasar untuk tanaman vanili. Nah, itu yang harus dihitung. Makanya tadi yang seperti saya gambarkan bahwa kalau kita lihat, kalau kita menanam, ya saya sih kalau saya hitung-hitung, kalau saya menanam di kebun saya sendiri, karena saya juga berkebun sendiri, saya menanam, saya lihat, oh kira-kira harga itu kalau di bawah 60.000 saya rugi. Tapi kalau masih di atas 60.000 saja saya untung. Apalagi per hari ini, harga di Sulawesi Utara per hari ini yang kita bicara, mungkin harga mentahnya itu antara 180 sampai sudah ada yang 230.000 per kilo basahnya. Jadi tetap masih untung, ya. Kecuali kalau harganya turun jatuh sampai 10.000, ya saya yakin semua juga pada jerit, ya.
Nah, tadi juga ada yang bertanya mengenai gimana sih sebenarnya tata niaganya. Ya, sebenarnya tata niaga begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menanam vanili, ayo tolong dibentuk kelompok, ya, dibentukkan kelompok sehingga pada waktu kita menjualnya bersama-sama, menjaganya bersama-sama, itu bisa dapat akses. Tadi yang seperti saya bilang, tren perdagangan vanila saat ini, yaitu sudah harus ada organik, sustainability. Bicara sustainability berkelanjutan adalah semuanya harus untung, petani untung, pedagang juga untung, artinya eksportir. Nah, dan juga traceability. Sekarang juga pembeli juga sekarang sudah bertanya, ini berasal dari mana? Jadi kita semua ini harus menanam. Dan yang terakhir adalah transparansi. Nah, carilah, bentuklah, seperti kami juga kemarin ke Jawa Tengah sebelum COVID, kami melihat, wah sudah banyak di Jawa Tengah, sudah dibentuk dengan kelompok, bahkan mereka juga mau mengikuti dengan, oke Pak, kalau ada dengan konsep transparansi, sustainability, mereka juga senang mau ikut itu. Dan saya rasa teman-teman yang di timur, di Papua, di Maluku, tadi saya lihat juga di Maluku ada, di Sulawesi Utara, juga sudah harus mulai masuk ke tata niaga yang bisa transparan dan traceability. Saya rasa itu ya. Apalagi ya Bu ya tadi, apa sudah menjawab semua kah pertanyaan Bu? Saya kira udah Pak. Mungkin ada satu lagi pertanyaan mengenai adakah asuransi untuk kebun vanili Pak? Karena terkait banyak pencurian. Ya, kalau soal asuransi ya begini, permasalahannya begitu kita mau asuransi, pernah saya juga bahas dengan perusahaan asuransi. Permasalahannya pada waktu kita menanyakan, mereka juga selalu menanyakan bagaimana cara menjaganya supaya tidak ada pencuri. Ya, kalau di kebun, ya berarti kita harus tidur di kebun. Ya, jadi agak sulit ya untuk perusahaan asuransi untuk melihat ini sebagai salah satu yang aman ya. Tentu sangat berisiko tinggi. Nah, pada waktu sangat berisiko tinggi berarti nanti preminya bisa sangat mahal. Jadi kembali lagi, mari kita geser penanaman kita ini bukan di kebun, tetapi adalah di halaman rumah. Kira-kira itu, Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu untuk diskusi. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin pada Bu Endang atau kepada Profesor Rosihan? Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Nggak ada. Ibu, saya bacakan pertanyaan lain ya Bu. Oh baik, silakan. Ke Bu Endang, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah dari Pak Yuli Rahmudin dari Ponorogo, apakah bisa kami undang ke Ponorogo itu Pak Bu untuk menangani di sana perkembangan vanili. Yang kedua, apakah vanili ini bisa ditanam di pot dan adakah varietas unggul khusus untuk itu Bu? Gitu. Terus pertanyaan ketiga dari Ibu Fatmawati, adakah varietas vanili yang cocok untuk dataran tinggi Bu, khususnya Jawa Timur? Itu tambahan untuk Bu Endang. Untuk Pak Rosihan, ini ada pertanyaan yang menarik juga untuk daerah gambut seperti Kalimantan ataupun Sumatera, modifikasi iklim mikro apa yang bagus untuk agar bisa dikembangkan, Pak. Terus untuk tiang panjat apa saja ini Pak yang sangat memungkinkan digunakan untuk tanaman vanili? Apakah jati atau yang lain selain dari glirisidia itu? Mungkin itu yang untuk Pak Rosihan. Silakan mungkin Bu Endang dulu, Bu Endang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini yang di Bapak Ponorogo. Pak Ponorogo dekat rumah saya loh Pak, Madiun loh Pak. Saya pengen loh Pak kalau pulang Pak. Tapi nggak bisa Pak. Ini kan masih ada COVID ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan Bapak
nanti kita bisa menengok vanilinya Bapak yang ada di Ponorogo ya Pak ya. Nah, seperti apa nanti kita identifikasi. Ini memang banyak Pak yang masih daerah-daerah yang minta dilihat, minta dikarakterisasi, minta diidentifikasi. Nanti mungkin kalau bagus bisa dijadikan kebun sumber benih seperti itu. Nanti mudah-mudahan Pak kita bisa ke sana ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, ini apakah vanili bisa ditanam di pot? Bisa Bapak Ibu sekalian, ya bisa di pot ya. Asal itu semua memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat potnya itu ya jangan kecil-kecil banget ya. Saya ada contoh kalau misalnya bisa dilihat di Balitro itu sudah ada tanaman di pot-pot besar ya. Potnya kira-kira ya berapa ya diameter 20 cm kali ya, 20 cm sampai 30 cm gitu ya, 30 cm lebih lah gitu. Bisa Bu ditanam di pot ya. Di pot itu bisa, jadi gampang sekali kok vanili itu sebenarnya. Tapi vanili itu harus tanaman tanahnya itu kalau dia berhumus dan kelembapannya bagus ya, ini mesti subur ya. Silahkan Bapak ke Balitro nanti yang di pot-pot ada ya, nah itu bisa dilihat nanti. Bisa Pak di pot ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada varietas di dataran tinggi? Kami belum mencoba Pak, belum ada penelitian ke arah varietas yang di dataran tinggi. Tapi tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Rosian, saya juga seperti itu ya. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah 400 sampai 700 itu. Ya, 400 sampai 700 itu yang paling bagus sesuai lah gitu ya. Tapi yang di dataran lebih tinggi lagi itu kelemahannya itu dia memang panennya agak lama ya, mesti bisa 10 bulan, bisa 11 bulan panennya karena dia kan tinggi ya, dingin ya. Dingin sekali, nggak ada matahari juga. Nah, itu biasanya lebih lama panennya dibanding di dataran yang lebih rendah. Ya, kami belum mencoba Bapak Ibu yang untuk varietas yang bisa di dataran tinggi. Ya, mudah-mudahan nanti ada varietas yang bisa di daerah tinggi tetap bisa panen seperti yang di dataran rendah itu ya. Nah, itu saya kira Bu Yeni jawabnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang. Mungkin dilanjut Pak Rosihan. Baik Bu, ini yang pertanyaan untuk daerah gambut ya. Untuk daerah gambut itu biasanya daerah gambut curah hujannya cukup tinggi biasanya. Dan sekalipun ada musim kering, nanti bisa kering sekali repot juga. Gitu. Nah, jadi pertimbangannya lingkungannya harus dipelajari dulu. Jadi iklimnya dipelajari. Dan kita tahu kalau gambut itu dia kalau musim kering sekali kebakaran lebih mudah kan, lebih mudah kebakaran. Jadi kalau untuk ditanam sih bisa-bisa saja, cuman harus hati-hati. Misalkan kemungkinan kalau musim hujan lebat, kemungkinan penyakit busuk batang muncul. Nah, itu kan lembab nantinya. Nah, kemudian kalau musim kering, ya itu resikonya kalau ada kebakaran. Nah, jadi harus hati-hati. Ada teknik-tekniknya yang harus dijaga lah untuk itu. Ya, jadi dijaga tanahnya jangan sampai kalau musim hujan jangan sampai basah, ya. Artinya dibuat parit, bisa dibuat parit-parit gitu supaya airnya tersaluri. Nah, tapi umumnya ya itulah kalau daerah gambut itu lembab tanahnya. Jadi resiko untuk penyakit muncul itu besar sekali. Ya. Akan lebih baik vanili ini di daerah yang agak kering, ya di daerah kering. Bukan kering ya, agak kering ya. Yang saya bilang tadi ya, bagusnya curah hujan 1.500 sampai 3.000 ya. Kemudian ada bulan keringnya dan tanahnya tidak lembab akan muncul penyakit. Nah, jadi memang agak beresiko di tanah gambut itu. Kalau tumbuh bisa saja tumbuh, ya. Kalau berbunga, nah itu tergantung dari iklimnya tadi. Kalau ada bulan kering,
ya, bisa dia berbunga. Nah, cuma resikonya tadi itu, kemungkinannya busuk batang, siap-siap dengan itu. Kemudian kalau ada kering, musim kering, kemungkinan gambutnya terbakar, itu ya. Jadi harus agak ada tambahan energi lah untuk itu, untuk daerah gambut itu. Ada tambahan teknologinya. Nah, kemudian untuk tiang panjat itu sebetulnya vanili ini bisa tiang panjat mati, bisa juga tiang panjat hidup. Nah, kebetulan kan kalau yang penelitian itu dikatakan glirisidia yang terbaik, tapi sebetulnya dia bisa juga pohon panjat lain, ya, sejauh pohon panjatnya itu tidak kulitnya mengelupas. Nah, tapi walaupun mengelupas bisa diikat juga, gitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kalau untuk tiang panjat, yang penting dijaga naungannya. Naungannya dijaga, intensitas cahayanya 30-50%. Nah, kemudian pupuk organiknya jangan lupa. Kalau misalkan tanaman yang senang pupuk organik juga, tiang panjatnya ya kita harus nambah organiknya. Nah, organiknya cukup ya tidak bersaing, ya, akan baik tumbuhnya. Saya rasa itu barangkali Bu Yani. Bisa saja, bisa saja. Nah, bisa saja kalau mau ini tiang panjat yang lain nggak ada masalah. Yang penting itu dijaga. Mungkin ada rekomendasi tanaman untuk tiang panjat yang lain selain Glyceridia, Pak? Bisa, dadap bisa. Banyak sih yang bisa tadi kan saya tampilkan juga dadap, lamtoro. Sebetulnya bisa juga kalau digunakan tanaman yang lain, tanaman-tanaman yang pohon berupa pohon bisa juga. Ya, sejauh masih bisa diatur ininya ketinggiannya ya. Itu barangkali Ibu. Ya, baik. Mungkin ada tambahan jawaban dari Bu Endang atau dari Pak John atas pertanyaan tadi? Kalau tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin Pak Suji masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada? Bu, ada pertanyaan untuk Pak John Bu ini. Masih. Ya. Dari Suhairi Nasution, terkait dengan harga nih yang kita nggak tahu ke depannya. Jadi berapa lama masa simpan? Bolehkah vanili yang sudah saya keringkan ini kita simpan, terus nanti kalau pas mahal kita jual gitu. Terus ada lagi satu itu dengan harga yang misalkan sekarang lumayan cukup tinggi, bagaimana tingkat kesejahteraan petani kita? Apakah harga tinggi ini sudah dinikmati oleh petani juga? Mungkin itu Bu. Pertanyaan untuk Pak John. Silakan Pak John. Ya, baik. Jadi Pak Nasution, berapa lama masa timpang begitu mahal terus kita bisa jual gitu? Sebenarnya ada beberapa cara yang sudah pernah kita lakukan, yaitu mungkin dilakukan di pengeringan sudah kering, terus kita masukkan ke dalam plastik dan kita bisa masukkan ke dalam freezer. Itu juga salah satu cara untuk supaya bisa lebih awet. Jadi artinya mudah-mudahan dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun bisa kembali lagi harga bagus, baru bisa kita jual. Tapi sebenarnya Pak, kalau menurut saya adalah mestinya kalau kita budidayakan, ya kita sudah harus bisa connect atau kita harus bisa berhubungan dengan eksportir atau pedagang. Ya, saya berharap di tempat Bapak atau Ibu punya kelompok gitu ya. Dan ini juga kami di Dewan Vanili Indonesia punya koordinator wilayah di Sumatera Utara ada, di Lampung ada, di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur pun juga sudah ada. Nah, mungkin ini bisa dikoneksikan dengan para pembeli. Jadi kan uangnya lumayan ya, artinya begini, kalau kita tahan barang ini, ya kalau bayangkan, kalau dulu tahun 2004 harganya jatuh, 2005 harganya jatuh, baru kembali lagi pada tahun 2018, berarti itu kan sekitar 14 tahun gitu kan. Jangan-jangan ya 14 tahun vanila kita juga jadi apa begitu. Jadi harapannya adalah
sebenarnya waktu kita budidaya, pastikan Bapak Ibu terkonek ya dengan kelompok dan juga dengan korwil-korwil yang ada di daerah, koordinator-koordinator wilayah. Karena terus terang Bu, kita itu punya akses untuk teman-teman para eksportir. Jadi mereka pun juga sebenarnya juga kesulitan untuk mendapatkan vanili. Jadi itu yang mungkin bisa dikerjakan, kerjasamakan. Pertanyaan yang kedua adalah apakah harga tinggi petani bisa merasakan? Ya sama tadi, makanya tadi saya gambarkan ada 4 konsep tren bisnis vanila di sekarang bahkan di masa datang, yaitu dengan adanya organik, dengan sustainability, dengan adanya traceability, dan adanya transparansi. Nah, Bapak Ibu ya harus juga terkonek dengan pembeli-pembeli yang tepat gitu ya. Kalau Ibu menanam ya harus dipastikan yuk dibikinkan kelompok ya. Saya rasa dengan cara berkelompok, dengan cara connect, apalagi sekarang ya, kita saja ini bayangkan ini seluruh Indonesia aja sudah bisa lihat acara kita pada siang hari ini. Jadi saya pikir sekarang sudah zamannya keterbukaan dan para eksportir juga merindukan barang-barang yang bisa diekspor dengan kualitas yang baik, dengan harga yang kompetitif, ketimbang mereka juga beli lagi dari pengepul atau pedagang, ya kenapa tidak langsung dengan petani? Kira-kira begitu. Jadi kalau harga tinggi, mestinya petani yang merasakan, ya. Jadi yang harus diuntungkan adalah para petani. Nah, kami di organisasi juga mengencourage, memotivasi semua pemain-pemain ini adalah yang duduk di organisasi harus berkebun. Jadi mereka juga harus menjadi petani supaya mereka juga bisa merasakan. Dengan adanya motivasi itu, ya perdagangan ya bisa langsung ke petani gitu ya. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Mungkin saya kira karena waktunya juga ya, kita akhiri sesi diskusi ini. Mungkin ada beberapa poin yang penting dari pertemuan ini dari 3 pembicara. Pertama, bahwa agribisnis vanili ini akan semakin bergairah, akan meningkat apabila harga yang diterima petani adalah cukup untuk kesejahteraan mereka. Nah, agar produktivitas tinggi, para petani harus menggunakan varietas yang unggul dan harus menggunakan benih yang sudah memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga untuk menghasilkan produksi yang tinggi, maka budidaya harus dilakukan pada kondisi agroklimat yang sesuai dengan sistem pemeliharaan yang cocok agar bisa merangsang pembungaan dan juga pembuahan yang baik. Kemudian agar perdagangan vanili ini juga bagus dan konsumen di luar negeri ini bisa menerima produk kita, mungkin tadi beberapa poin penting dari Pak John adalah ada sertifikasi organik. Kemudian juga ada penanamannya berbasis sustainability, juga produk-produk bisa di traceability ya, dari mana asalnya, dibudidayakan di mana, dan juga ada transparansi berapa yang bisa diterima oleh petani sehingga petani juga bergairah menanamnya. Yeah. Dan processing vanili harus mengikuti SOP sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dengan kadar vanilin yang tinggi sehingga harga yang diterima oleh konsumen, petani maupun pedagang juga tinggi. Dan itu saya kira trust dari konsumen itu harus kita jaga. Jangan terulang kembali kejadian seperti yang pernah terjadi pada tahun 2000-an tersebut di mana vanili Indonesia anjlok gara-gara mutu vanili kita buruk karena perlakuan beberapa oknum mungkin, apakah itu petani ataupun pedagang. Saya kira ini hal yang penting untuk kita laksanakan agar agribisnis vanili di Indonesia ini semakin bergairah kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila di dalam memandu acara bimbingan ini ada yang kurang pantas maupun ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua para peserta, para narasumber dan host, juga kepada Kepala Balitro yang sudah mengizinkan kami melaksanakan bimbingan teknis ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu saya kembalikan kepada host dari bimbingan teknis ini. Terima kasih. Terima kasih moderator.
usai sudah acara pada sore hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada para pembicara yang sangat bagus. Respon dari para peserta juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap Bapak Ibu sebagai pembicara maupun Ibu Yeni sebagai moderator. Ini nampaknya antusias sekali untuk acara sore hari ini. Mereka masih menunggu atau mengharapkan ada kegiatan-kegiatan seperti ini, bimbingan seperti ini, minimal 1 bulan sekali katanya, atau kalau bisa dua kali 1 bulan gitu. Mudah-mudahan nanti diusahakan teman baik, nanti kita akan sediakan baik dari narasumber internal dari Balitro ataupun dari Litbang Pertanian, karena banyak sekali terkait tadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan kondisi lahan dan segala macam. Mungkin nanti suatu saat kita bisa melibatkan teman-teman kita di peneliti di Balitbangkam seperti dari BPSDL ataupun yang lain untuk terkait dengan topik-topik yang seperti ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terkait nanti dengan sertifikat akan dibagikan secara online. Bapak Ibu diharapkan mengisi form kuesioner terkait dengan acara ini, dan nanti di akhir kuesioner itu akan diberikan link untuk pengunduhan sertifikat online. Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk acara hari ini tidak dipungut biaya, gratis. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan kita bisa tetap semangat bekerja keras sampai mudah-mudahan cepat sekali COVID selesai dan kita bisa adakan kegiatan-kegiatan. Mungkin kita sudah rindu, sudah kangen untuk kegiatan yang offline-nya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah untuk kegiatan seperti ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak John yang sudah meluangkan waktu untuk acara pada sore hari ini, Profesor Rosihan Rusman untuk meluangkan waktu untuk jadi narasumber pada sore hari ini, Bu Endang, Bu Yeni. Apabila ada kesalahan dalam penyajian ataupun pelaksanaan kegiatan webinar atau pelatihan paneli ini, mohon maaf yang besar-besarnya. Kami atas nama panitia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.